Baik, ada pertanyaan, apakah ada hadis tentang terapi totok punggung sehingga terapi ini dapat dikategorikan sebagai pengobatan sunnah atau tibbun nabawi? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza ghulamun aswadu yaghmizu dhahrahu. Faqultu ma sya'nuka ya Rasulullah? Faqala inna an-naqata iqtahamat biya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya suatu ketika datang masuk kepada Rasulullah, masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata seorang budak hitam sedang yaghmizu dhahrahu, sedang memijit, menotok atau melemaskan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma sya'nuka ya Rasulullah? Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ada apa denganmu? Kenapa engkau? Faqala inna an-naqata iqtahamat biya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya ya untaku, di dalam riwayat lain al-barihah, kemarin itu sedang liar sehingga menyusahkan aku dan melelahkan aku dan membuatku pegal-pegal lah. Baik. Hadis ini pertama diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis. Di antaranya adalah Imam Al-Bazzar, itu beliau riwayatkan hadis ini di dalam musnadnya. Dan juga diriwayatkan di dalam kitab At-Tibb, yaitu kitab tentang pengobatan. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan juga di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab At-Tibb, juga tentang pengobatan. Dan juga disebutkan hadis ini oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid bab ghamzu adh-dhahri minal alam. Ini bab tentang memijit punggung ya karena sakit. Coba kita lihat apa saja redaksi dari riwayat ini di dalam kitab-kitab yang tadi kita sebutkan. Ya, serta melihat sanad dari hadis ini sehingga kita bisa menghukum bahwa pengobatan ataupun terapi totok punggung ini bisa dikategorikan sebagai pengobatan tibbun nabawi. Pertama, Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya meriwayatkan hadis ini melalui jalur Khalid bin Khidash bin Ajlan. Qala haddatsana Abdullah ibn Zaid ibn Aslam an abihi an jaddihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza ghulamun aswadun yaghmizu dhahrahu fasa'altuhu faqala inna an-naqata iqtahamat biya. Ya. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata seorang gulam aswad, seorang budak hitam, hamba sahaya hitam sedang memijit punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya bertanya, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innan naqata iqtahamat biya, bahwa ontaku itu kemarin liar dan membuat aku lelah, ya, atau menyusahkan aku dan membuatku pegal-pegal. Nah, itu
riwayat Al-Bazzar di dalam Al-Musnad. Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat melalui jalur Hisham ibnu Sa'id an Zaid ibn Aslam. Nah, kalau tadi dari Abdullah ibn Zaid ibn Aslam, kalau ini dari Hisham bin Sa'ad an Zaid ibn Aslam. An abihi, dari ayahnya, yaitu Aslam maula Umar, an Umar radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghulabun lahu habasyiyun yaghmizu dhahrahu. Nah, saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata seorang gulam, seorang hamba, hamba lahu, yakni hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habasyiyun, yang berasal dari Habasyah, yaghmizu dhahrahu, sedang memijit, menotok punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma sya'nuka ya Rasulullah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, ada apa denganmu? Faqala innan naqata tahamat biha. Sama, sesungguhnya ontaku itu kemarin menyusahkan aku, dan melelahkanku. Taib. Juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, As-Saghir, dalam Mu'jam As-Saghir, dari jalur Musa ibn Harun an Qutaibah ibn Sa'id an Abdullah ibn Zaid ibn Aslam an Zaid ibn Aslam an abihi. Jadi Abdullah ibn Zaid ibn Aslam meriwayatkan dari ayahnya, Zaid ibn Aslam meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Aslam maula Umar ibn al-Khattab, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala dakhala, anna Umar, jadi Aslam mengatakan anna Umar dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa insanun yaghmizu dhahrahu, dan ternyata sedang ada seseorang yang memijit punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu Umar faqala inna naqata at'abatnil barihah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna naqata, sesungguhnya ontaku, at'abatni, itu melelahkan aku, menyusahkan aku kemarin, yakni ontanya liar dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah berusaha keras untuk mengendalikannya sehingga badannya menjadi pegal-pegal. Baik. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Dhiyauddin Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah, juga dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa habasyiyun yaghmizu dhahrahu. Saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedang ada seorang Habasyah, seorang Habsyi, seorang lelaki dari Habasyah yang sedang memijit punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma hadha ya Rasulullah? Faqala inna naqata tahamat biha. Sama. Dan Imam Dhiya Al-Maqdisi mengatakan isnaduhu hasan. Isnad dari hadis ini adalah hasan. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab At-Tib dengan redaksi yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam, atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi. Nah, di sini kita melihat bahwa semua riwayat ini, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan redaksi sedikit-sedikit, tetapi menunjukkan peristiwa yang sama, kisah yang sama, yaitu bahwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjumpai ada seorang budak hitam yang sedang memijit yaghmiz dhahr ataupun punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa ya? Sebabnya adalah onta yang sedang liar dan susah dikendalikan. Nah, maka di sini kita melihat bahwa di dalam hadis ini mengatakan yaghmizu dhahrahu wa ghulamun lahu aw ghulamun aswad yaghmizu dhahrahu, seorang hamba hitam yang yaghmizu dhahrahu. Yaghmizu itu artinya apa? Di dalam bahasa Arab, yaghmizu, ghamaza, yaghmizu itu memiliki banyak makna.
Ghamaza bil ain itu artinya berkedip atau ghamaza bil ain itu bisa bermakna mengejek dengan mata atau mengisyaratkan dengan mata. Ghamaza bil hajibi, mengisyaratkan dengan hajib. Juga bisa bermakna ta'ana. Ya, ta'ana itu artinya menusuk. Ta'ana bil yad atau bil asabi'. Ghamaza bil asabi' itu menusuk dengan jari-jari. Juga bisa bermakna ghamazal jisma ay kabbasahu. Ya, kabbasahu. Kabbasa artinya layyana wadallaka. Ya, melemaskan dan atau memijit. Ya, melemaskan otot-otot, saraf-saraf, ya, dan memijit. Layyana, melemaskan, dan dallaka itu memijit. Ya. Oleh sebab itu Imam Ibnu Katsir di dalam Musnad Al-Faruq setelah menyebutkan hadis ini mengatakan wa fihi dalalatun ala jawazit takbis. Wa fihi dalalatun ala jawazit takbis. Bahwa hadis ini menunjukkan tentang kebolehan takbis. Takbis itu apa tadi? At-takbis, at-talyin, wat-tadlik, yaitu apa? Melemaskan badan dan memijitnya. Ya. Idza da'atil hajatu ilaiha. Jadi ini hadis ini menunjukkan kebolehan takbis tadi, memijit, ya, dan jika dituntut atau jika ada keperluan untuk itu. Wal ghamzu huna, beliau mengatakan, dan arti al-ghamz di sini, ghamaza adalah takbis, kata beliau. Ya, adalah takbis, yaitu talyin dan tadlik tadi, ya, melemaskan dan menotok ataupun memijit. Kemudian beliau mengatakan wa fihi naf'un mubahun. Dan di dalam pengobatan ini ada manfaat yang mubah, wallahu taala a'lam. Nah, maka kalau melihat kepada makna hadis ini, itu kita bisa menyimpulkan bahwa pengobatan ataupun terapi pijit punggung atau totok punggung ini akan masuk ke dalam pengobatan tibbu an-nabawi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana hadis ini bisa dijadikan sebagai landasan. Baik, kita akan melihat kepada sanad dari hadis ini. Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid itu mengatakan, hadzal hadis rawahu Al-Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Wa Tabrani fil Awsat was-Saghir, dan Imam Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Wa rijalul Bazzar wa Tabrani rijalus sahih. Dan rijal artinya perawi, ya, perawi yang ada di dalam sanad Imam Al-Bazzar dan At-Tabrani adalah perawi-perawi dari kitab-kitab sahih. Ya, artinya perawi-perawinya ini memang digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, artinya hadis daripada perawi-perawi yang ada di dalam Rijal Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam hadis ini adalah orang-orang yang memang hadisnya dijadikan sebagai hujjah di dalam hadis-hadis sahih. Khala Abdullah ibnu Zaid ibni Aslam, kecuali Abdullah bin Zaid ibni Aslam ini yang tidak termasuk di dalam Rijal As-Sahih. Lalu bagaimana status Abdullah bin Zaid ibni Aslam ini? Dia mengatakan wa qad wathaqahu Abu Hatim, yakni Abu Hatim Ar-Razi. Abdullah bin Zaid ibnu Aslam ini dianggap thiqah oleh Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Muhammad ibnu Idris ibnu Munzir Ar-Razi wa ghairuhu, dan selainnya. Tetapi ada yang menganggapnya lemah. Dia mengatakan wa dha'afahu Ibnu Ma'in wa ghairuhu, tetapi dia dianggap dhaif oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Nah, maka di sini kita melihat ada dua kelompok ulama
ya tentang penilaian di dalam penilaian tentang Abdullah bin Zaid bin Aslam ini. Ya, karena poros ataupun tempat pertemuan sanad dari hadis ini adalah Abdullah bin Zaid bin Aslam. Ya, maka yang akan menentukan status hadis ini, derajat hadis ini adalah Abdullah bin Zaid bin Aslam. Baik. Di sini ada sebagian ulama yang mengatakan Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah siqah. Berarti kalau melihat kepada hukum ini, ya, melihat kepada penilaian terhadap Abdullah bin Zaid bin Aslam ini, maka kita dapat mengatakan sanadnya sahih. Nah, tetapi kalau kita melihat kepada penilaian ulama yang mengatakan Abdullah bin Zaid bin Aslam ini adalah dhaif, ya maka secara otomatis sanadnya akan menjadi dhaif. Baik, sekarang kita akan melihat siapa saja selain dari ulama-ulama tadi yang mensahihkan ataupun yang menganggap Abdullah bin Zaid bin Aslam ini siqah, dan siapa saja yang menganggapnya dhaif. Baik. Pertama tadi kita katakan bahwa yang di antara yang menganggap ataupun yang menyatakan bahwa Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah siqah adalah siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Ya, beliau mengatakan siqah. Yang kedua adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal, beliau mengatakan Abdullah bin Zaid bin Aslam thiqah, adalah orang yang terpercaya. Ya, bahkan anaknya yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal itu berkata, qultu li abi, saya bertanya kepada ayah saya Ahmad bin Hanbal, ayyuma awthaqu waladi Zaid bin Aslam, siapa di antara anak-anak Zaid bin Aslam yang paling siqah? Karena Zaid bin Aslam ini memiliki 3 anak, ada Usamah, ada Abdurrahman, dan ada Abdullah. Siapa di antara ketiga ini yang paling siqah, kata Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya. Maka Imam Ahmad mengatakan Abdullah bin Zaid bin Aslam huwa awthaquhum. Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah yang paling siqah di antara ketiga anak Zaid bin Aslam. Ya. Nah, maka di sini ada 2 ulama yang mengatakan siqah. Ya, Imam Abu Hatim itu ibaratnya laisa bihi ba'sun. Kalau di dalam ilmu mustalahat al-jarh wa ta'dil ini, kalau yang mengucapkan Abu Hatim laisa bihi ba'sun atau la ba'sa bihi, ini sama dengan siqah. Kemudian ada ulama lain yaitu Ma'an ibnu Isa al-Qazzaz. Nah, beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah siqah. Ya, bahkan beliau mengatakan uktub an Abdullah bin Zaid bin Aslam. Tulislah ya hadis-hadis, atau riwayatkanlah, ambillah hadis-hadis dari Abdullah bin Zaid bin Aslam, fa innahu siqah, karena sesungguhnya dia adalah orang yang siqah. Ya. Maka di sini kita melihat 3 ulama besar, termasuk ulama-ulama jarah wa ta'dil, ulama-ulama kritik perawi, itu mengatakan bahwa Abdullah bin Zaid bin Aslam ini adalah orang yang siqah. Lalu siapa saja yang menghukumnya sebagai orang yang dhaif? Nah, di antaranya adalah Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Abdullah bin Zaid bin Aslam ini adalah dhaif, tetapi beliau mengatakan wa yuktabu hadisu, tapi demikian walaupun demikian tidak dibuang begitu saja hadisnya, tapi yuktabu hadisu, dicatat hadisnya, ya, dijadikan sebagai mutaba'at, sebagai penguat, sebagai saksi, dan lain sebagainya. Di antaranya juga Al-Imam An-Nasa'i, beliau mengatakan laisa bil qawi, dia bukan orang yang kuat di dalam hadis. Di antaranya juga Imam Ibnu Hibban, beliau mengatakan syaikhun salihun katsirul khata', beliau adalah seorang syekh yang saleh tetapi banyak kesalahan-kesalahan. Ada juga Imam Al-Juzjani itu juga mengatakan bahwa beliau adalah orang yang dhaif. Nah, maka di sini kita melihat ada 2 kelompok ulama di dalam menilai Abdullah bin Zaid bin Aslam ini. Artinya kalau kita melihat kepada ulama yang mengatakan dia siqah, ya berarti sanadnya sahih. Tapi kalau kita melihat kepada yang mengatakan dhaif, ya maka sanadnya dhaif. Ya, artinya tidak dapat dipastikan, tidak dapat dihukum sebagai, artinya tidak dapat dipastikan dan ditetapkan sebagai sanadnya yang sahih, dan juga tidak dapat ditetapkan sebagai sanadnya sebagai sanad yang dhaif. Nah,
Imam Ibnu Syahin mengatakan bahwa ini termasuk orang yang harus tawakuf, artinya kita tidak dapat mengatakan dia thiqah atau tidak dapat mengatakan dia dhaif. Nah, di dalam menghukum sanad, biasanya para ulama ketika ada seorang perawi yang diperselisihkan antara thiqah dan dhaif, itu mereka akan menghukum hadisnya itu sebagai hadis yang hasan. Ya, sebagai hadis yang hasan. Kenapa? Karena tadi ada ulama yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tidak dapat dikatakan sahih. Kenapa? Karena ada yang mengatakan dhaif. Juga demikian tidak dapat dikatakan dhaif begitu saja. Kenapa? Karena ada yang mensahihkan. Maka kita ambil jalan tengah, yaitu hasan. Jadi pertengahan antara sahih dan dhaif. Nah, pilihan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Dhiyauddin Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Setelah menyebut hadis ini, beliau mengatakan isnaduhu hasanun. Sanadnya adalah hasan. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, maka jika melihat kepada hukum ini bahwa hadis ini adalah hadis yang sanadnya adalah hasan. Dan tentu di dalam ilmu hadis bahwa hadis hasan itu dapat dijadikan sebagai hujjah. Persis sama seperti hadis sahih. Hadis sahih itu ada dua, hadis sahih li dzatihi dan ada hadis sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan itu ada hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif, tetapi karena memiliki mutaba'at, memiliki penguat, memiliki saksi-saksi, syahid-syahid, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, maka hasan sahih dengan kedua jenisnya, kemudian hasan dengan kedua jenisnya itu hukumnya sama, dapat dijadikan sebagai hujjah dan kalau sudah sampai kepada derajat sahih ataupun hasan maka wajib diamalkan. Nah, maka dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa ya pengobatan ataupun terapi totok punggung itu bisa dikategorikan di dalam tibbu an-nabawi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.